masakin sop daging dari lebaran untuk bocil yang lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya Lidiawati SHC. Sebenarnya si bocil itu dari hari Rabu sepulang dari sekolah itu dia udah merasa kurang sehat, alias badannya itu lemas, gemeter, dan juga panas, kurang fit ya, serta bawaannya itu mual pengen muntah, kata si bocil. Dan jadi pada hari Kamisnya itu saya suruh dia untuk istirahat dan tidak masuk sekolah terlebih dahulu dikarenakan masih belum kurang baik kan. Pada pagi harinya di hari Kamis itu Pak Su sudah bikinin untuk sarapan bocil, yaitu bikin bubur nasi. Siang harinya saya punya inisiatif, si bocil lagi sakit, orang sakit kan pengennya makan yang segar-segar, kepikiran deh, ya sudah saya mau bikin sayur sop daging dari tulang kambing yang mana didapat pada waktu hari lebaran kemarin itu. Jadi saya sudah bikinin si bocil dan juga Pak Su untuk bekal gawe juga yang mana Pak Su juga pada hari Kamis itu beneran puasa, jadi masaknya itu agak siangan. Bukan karena puasa juga sih, setiap kali dua itu pagi ya seadanya saja sarapannya, jadi fokus untuk masaknya itu ke siang harinya. Dan ini adalah tulang kambing atau sapi atau itu makanya kambing di perengusnya itu dari lebaran kemarin. Dan karena ini bawang ditinggal ke depan, ada air yang dus-dusan gelas itu datang, jadi saya tinggal ke depan dan hampir saja gosong. Dulu lupa dimatikan kompor, masih beruntung nggak sampai sempet gosong. Dan ini sayuran yang sudah saya rajang tadi, setelah itu saya masukin setelah bumbu-bumbu sudah saya gangsa. Setelah sayuran masuk, kemudian cobek bekas ngulek bumbu tadi yang sudah saya gasak untuk sayur sop tersebut, saya kasih air eman-eman yang masih ada sisa bumbunya menempel, jadi airnya untuk saya siram. Dan selanjutnya kita masukkan daging kambing atau tulang kambing yang sudah saya rebus tersebut. Karena tempat kapasitas wajannya kecil, pengen saya masukin tambahin lagi airnya biar agak banyakan, biar sampai keesokan harinya. Jadi saya pindahkan kembali sayur sop yang tadi di wajan itu ke dalam panci-panci. Untuk kapasitas panci ini lumayan bisa untuk 2 harian sampai keesokan harinya. Pada hari Rabu sorenya itu sebenarnya saya bikinin bocil buat adem-adem itu, tak bikinin puding agar kita lanjutkan ke cerita tentang sop ya teman-teman. Sop mau hampir matang karena kolnya tadi itu kan belum dimasukin, kolnya dimasukin di belakangan setelah disuci, lanjut dimasukkan dan juga daun bawang serta gorengan bawang sudah saya goreng semua, cemplung-cemplungin kayak garam penyedap rasa ya. Sudah saya masukkan, aduk-aduk rata. Dan setelah itu nggak perlu waktu lama karena semuanya sudah pada matang dan juga tinggal matangin, nggak perlu lama sudah matang. Dan saya mau ambil sedikit untuk tadi saya lihat si bocil udah bangun, saya mau ngambil sedikit sayur sop yang barusan makan masih anget-angetan, saya main si bocil cung-cung ke depan, ternyata orang yang mau disuapinya tidur lagi. Jadi ya sudah deh, kita simpan dulu, nanti saya mau suapinya setelah dia bangun. Sehat-sehat ya deh. Dan ke malam harinya saya juga habis mandi selesai beres-beres semua kelar, saya sendiri ikut tumbang deh. Dan malam harinya Pak Su pulang gawe bawain tentengan kembali, yaitu ketoprak. Sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.